Halo semuanya, agar kalian bisa lebih memahami mengenai konsep debit kredit, kemudian kapan saatnya ini akun A misalnya bertambah atau berkurang. Nah, dengan pembahasan tambahan ini akan saya lebih perdalam untuk konsep debit kredit tersebut. Nah, kita akan memakai soal latihan 2.1. Oke, jadi di sini sudah ada soalnya, sama kayak di modul kalian, bisa kalian cek sendiri. Nah, tujuan saya membuat pembahasan tambahan ini agar kalian bisa lebih memahami lagi konsep mengenai debit kredit, kemudian kapan harus bertambah, kapan harus berkurang, berkurangnya di sisi akun yang mana, misalnya apakah berkurang di sisi aktiva, bertambah di sisi hutang, atau bagaimana. Nah, semua itu akan saya sampaikan melalui pembahasan yang kali ini. Jadi, masih ada kaitannya juga dengan PDA, dengan persamaan dasar akuntansi. Jadi, persamaan dasar akuntansi itu juga menggunakan konsep yang sama mengenai debit kredit untuk masing-masing akun. Jadi, semuanya masih berkaitan, sangat-sangat berkaitan dari konsep debit kredit, dari kelompok akun, kemudian disusun ke dalam persamaan dasar akuntansi, hingga nanti di bab berikutnya kita bahas mengenai jurnal dan posting buku besar, sampai ke laporan keuangan. Nah, kenapa saya merasa ini penting? Karena ini konsep yang paling dasar. Jika kalian tidak atau gagal memahami mengenai debit kredit, mengenai konsep masing-masing akun, bertambah di mana, berkurang di mana, itu akan susah untuk kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke, maka dari itu di sini saya ada pembahasan tambahan dan saya pakai soal 2.1. Baik, kalau kalian lihat di sini sudah ada list transaksinya. Ya, masing-masing sudah ada transaksinya. Ini perusahaan taksi milik Hellboy. Oke, di sini sudah ada transaksi. Nah, ada di pada bagian bawah, pada poin yang diminta, ada A sama B. Kalau A itu kalian diminta untuk posting ke buku besar. Kalau B, kalian diminta untuk susun ke neraca saldo. Untuk sementara, permintaan ini kita skip dulu. Jadi tidak perlu kalian lanjutkan untuk buku besar, kemudian ke neraca saldo, nggak usah. Poin utama yang mau saya sampaikan adalah kalian paham dulu nih, kalau transaksi seperti ini berpengaruhnya di akun mana. Nah, berpengaruh di akun mana setelah kita sudah ketahui, kemudian kita juga harus tahu dia sifatnya bertambah atau berkurang. Bertambah berkurang ini nantinya bakal mengefek atau bakal dilanjutkan dengan posisi debit kredit seperti itu. Oke, langsung saja saya bahas. Ingat, jika ada pembahasan yang kurang kalian pahami, ada yang kalian gagal paham atau belum dapat logika berpikir, sekali lagi silakan ditanyakan ke saya. Jadi jangan sampai ada yang bingung, ada yang tidak paham, tapi diam-diam. Nanti tiba-tiba bilangnya, saya nggak paham nih mata kuliah ini. Saya tidak bisa mengikuti dengan baik misalnya. Padahal orang yang bersangkutan tersebut tidak pernah nanya, jelas tidak jelas juga nggak pernah bersuara, ya, jadi seperti itu. Nah, saya langsung saja masuk ke soal. Jadi di sini saya tampilkan untuk seluruh transaksinya. Nah, di bagian bawah ini untuk kalian biar nggak susah bolak-balik. Nah, saya sajikan aja di sini. Jadi di sebelah kiri ini, di bawah kiri, itu ada list atau daftar kelompok akun. Ya, terutamanya ada 5, aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Prevo ini saya cuma tambahin aja, namun dia termasuk ke komponennya si modal. Oke, ingat ya, prevo itu komponen kontra dari modal. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, di bagian kanan ya sama aja sih. Kalau sebelah kiri ini kan secara visual ada D, ada K. Debit berarti debit, D berarti debit, K berarti kredit. Nah, di bagian kanan ini secara visual untuk posisi di buku besar. Kayak aktiva ini kan bertambah sebelah debit nih. Nah, di sini aktiva dia bertambah sebelah kiri. Jadi ini visual untuk di buku besar. Kiri ya sama, kiri itu debit, kanan itu kredit. Begitu. Nah, langsung saja saya bahas.
Baik, dari yang tanggal 2. Di sini dikatakan, Hellboy memulai usahanya dengan menyerahkan uang tunai sebesar 90 juta. Berarti di sini Hellboy adalah pemilik perusahaan. Dia ownernya. Nah, dia serahkan uang tunai sebesar 90 juta. Dan sebuah mobil yang bernilai 80 juta sebagai setoran modalnya. Oke, di sini ada beberapa komponen nih. Nah, kalau kita pahami, berarti di sisi perusahaan menerima uang tunai sebesar 90 juta dan sebuah mobil dengan nilai 80 juta. Itu yang perusahaan dapatkan. Nah, perusahaan dapatkan dalam rangka apa? Atau sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari modalnya si Tuan Hellboy. Oke. Kalau seperti itu, berarti akun apa aja sih yang berpengaruh? Atau dia berpengaruh di mana aja? Pertama, dari uang tunai. Uang tunai berarti masuk ke akun apa? Yaitu akun kas. Ini kalian catat sendiri ya, saya tidak ada visual, saya tidak memunculkan di PowerPoint, jadi pandai-pandai kalian catat sendiri. Nah, uang tunai berarti masuk ke akun apa? Yaitu akun kas. Akun kas tergolong akun apa? Atau kelompok akun apa? Akun kas tergolong ke kelompok aktiva. Oke, dia tergolong ke kelompok aktiva. Nah, dia perusahaan dapat nih uang 90 juta. Berarti di sisi aktiva untuk akun kas bertambah 90 juta. Jadi di sebelah debit nih. Berarti kas bertambah 90 juta. Berarti kasnya di sebelah debit. Dan sebuah mobil yang bernilai 80 juta. Mobil itu masuk ke mana? Mobil itu masuk ke akun kendaraan. Kendaraan itu termasuk ke kelompok aktiva. Lebih tepatnya aktiva tetap. Jadi kita catatkan atau kita bukukan ke akun kendaraan. Nah, berarti kan aktiva perusahaan bertambah nih. Bertambah pada akun kendaraan 80 juta. Berarti 80 juta ini juga sama. Dia bakal bertambah di sisi debit. Oke. Kemudian, sebagai setoran modalnya, berarti sumber uang tunai sama mobil itu bersumber dari modalnya Tuan Hellboy. Berarti modal si Hellboy bertambah. Oke. Berarti modal bertambah di mana? Modal bertambah sebelah kredit. Oke ya. Jadi di sini ada 3 akun. Untuk modal itu sendiri berarti totalnya berapa? Yaitu yang si Hellboy serahkan. Berarti 90 juta ditambah dengan 80 juta. Berarti 170 juta. Nah, kalau kita rangkum ke dalam jurnal, berarti sebelah jurnal biasa gini nih, kasih 2 garis. Nah, sebelah debit. Sebelah debit berarti sini ada kas. Oke, kasnya 90. Kemudian di sini ada kendaraan, kan kendaraan kita kreditkan. Oke, saya tidak tuliskan lengkap. Kendaraan itu 80 juta. Nah, kemudian berarti sebelah kredit kan ini modal nih bertambah nih. Berarti di sini modal bertambah sebesar 170 juta. Ini tolong ditulis lengkap. Saya hanya coret-coret jadi agak susah untuk mau menuliskannya. Oke ya. Jadi penyerahan uang tunai tersebut dicatat sebagai kas, berarti aktivanya bertambah atau kas dicatat sebelah debit. Dan sebuah mobil, berarti itu akun kendaraan. Kelompok aktiva juga berarti sifatnya bertambah di sebelah debit. Sebagai setoran modal. Setoran modal berarti modalnya si Hellboy bertambah. Modal bertambah berarti sebelah kredit. Oke, jurnalnya seperti ini. Saya lanjut ke poin berikutnya. Saya clear coret-coretannya dulu. Oke. Tanggal 5. Membayar sewa kantor untuk bulan Oktober. Sewa kantor bulan Oktober. Oke. Hal yang pertama kalian perlu ingat, kita berdiri di bulan apa sih? Sekarang kita berdiri di bulan Oktober. Nah, kita bayar sewa untuk bulan Oktober. Berarti, sewa tersebut kita langsung akui sebagai beban. Oke. Kita akui sebagai beban. Baik, kita mulai satu-satu. Di sini ada kata membayar. Kalau membayar berarti ada kas yang keluar atau kas yang berkurang sebesar 2 juta. Kalau kas berkurang berarti aktiva kita berkurang dong. Nah, karena kas kelompok dari aktiva, maka kas berkurang di sebelah kredit. Oke. Nah, itu dari sisi kas. Kemudian, ini kita bayar apa sih? Kita bayar sewa kantor. Nah,
Di bulan Oktober kita bayar sewa kantor bulan Oktober. Berarti sewa kantor tersebut kita catat atau kita bukukan sebagai beban. Berarti beban kita bertambah 2 juta. Nah, beban bertambah di sebelah mana? Beban bertambah di sebelah debit. Berarti nanti bakal muncul beban sewa kantor sebelah debit. Nah, kalau saya jurnal kurang lebih ya seperti ini. Berarti sebelah debit tadi kan ini nih, beban nih. Ada si sewa kantor. Berarti di sini beban sewa kantor 2 juta. Kemudian kas kita berkurang nih. Kas berkurang 2 juta. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, itu konsep untuknya nomor 5. Lanjut. Nah, nomor 6. Ini juga sama sih. Membayar iklan sebesar 750.000. Membayar iklan. Berarti membayar nih, ada kata membayar. Maka ada kas yang keluar atau kas yang berkurang. Kan kita bayar pakai uang. Uang adalah kas. Berarti uang kita berkurang 750.000. Kas kelompok dari aktiva, berarti kas berkurang di sebelah kredit. Kemudian, yang kita bayar adalah iklan. Berarti kita akui sebagai beban iklan. Berarti beban bertambah di sebelah debit. Oke, kalau saya jurnal, berarti ingat kasih 2 garis. Debitnya apa? Debitnya tadi beban iklan. Berarti beban iklan sebesar 750.000. Nah, kreditnya apa? Kreditnya adalah kas. 750. Oke, itu untuk iklan. Jadi nomor 5 sama nomor 6, tanggal 5 sama tanggal 6 itu kurang lebih sama konsepnya. Karena sama-sama biaya. Saya lanjut tanggal 8. Di sini dikatakan menerima pendapatan jasa sebagai hasil operasi selama 10 hari pertama. Oke, menerima pendapatan jasa. Karena di sini ada kata menerima, berarti soal ini ingin mengatakan bahwa kita sudah memberikan jasa kita. Kan ini perusahaan jasa nih. Kita sudah memberikan jasa kita dan kita mendapat bayarannya. Oke, berarti kita menerima apa nih? Berarti menerima uang sebesar 1.400.000. Oke ya, berarti kalau menerima uang, otomatis kas kita bertambah. Kas kelompok dari aktiva, berarti kas bertambah di sebelah debit. Oke, kemudian pendapatan jasa. Jadi kas ini kita terima atas apa? Atas pendapatan jasa, atas jasa yang kita berikan kepada konsumen. Berarti kan kita akui sebagai pendapatan jasa. Itu penghasilan kita lah. Nah, pendapatan berarti bertambah 1.400.000. Pendapatan bertambah di sebelah mana sih? Yaitu bertambah di sebelah kredit. Berarti, untuk jurnal, kurang lebih seperti ini. Sebelah debit, kita mencatat kas. Sebesar 1.400.000. Sebelah kredit, kita mencatat pendapatan jasa. Ini ditulis lengkap ya. Sekali lagi, karena saya kesulitan untuk menulis, maka saya hanya coret-coret. Nanti kalian tulis saja lengkap. Ini pendapatan jasa. 1.400.000. Oke, seperti itu. Jadi, semua pendapatan kita catat ke pendapatan jasa. Ini khusus untuk jasa ya. Baik, saya lanjut. Tanggal 10. Di sini, membayar premi asuransi sebesar 6 juta. Premi ini berlaku sampai akhir tahun. Oke, jika kita membayarkan sesuatu yang berlakunya sampai akhir tahun, baik itu sewa, baik itu iklan, baik itu asuransi, jika ada embel-embel, berlaku untuk akhir tahun, ataupun yang kita bayarkan adalah untuk periode berikutnya, bukan untuk bulan ini. Kalau kayak yang nomor tanggal 5, tadi sewa kantor untuk bulan Oktober, masih bulannya sama, berarti langsung kita biayakan. Oke, kayak nomor 10 ini, kita bayar asuransi untuk bulan depannya, jadi berlaku sampai akhir tahun. Nah, jika seperti itu, berarti kita belum boleh mencatatnya sebagai biaya. Jadi jangan langsung dibiayakan, melainkan kita catat sebagai biaya dibayar di muka. Oke ya, biaya dibayar di muka, itu nama akunnya. Nah, kalau mau lebih spesifik, karena ini asuransi, nanti kalian catatnya boleh asuransi dibayar di muka, seperti itu boleh. Oke,
Saya pakai bahasa atau pakai akun asuransi di Bayar di Muka saja. Nah, saya kembali ke soal, berarti membayar premi asuransi sebesar 6 juta. Nah, premi ini berlaku sampai akhir tahun. Berarti, karena kita bayar yang untuk sampai akhir tahun, kita catat ke asuransi dibayar di muka. Oke. Asuransi dibayar di muka itu kelompok dari akun kelompok aktiva. Berarti asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka saya bertambah 6 juta. Berarti bertambah di sebelah debit. Oke. Membayar, berarti ada kas yang keluar. Berarti kas saya berkurang 6 juta. Berarti kas adalah kelompok aktiva dan kas berkurang di sebelah kredit. Oke. Kalau saya jurnal, berarti sebelah debit kan tadi asuransi dibayar di muka sebesar 6 juta. Nah, berarti kreditnya adalah kas sebesar 6 juta juga. Ini harus balance ya, kiri kanan. Oke, saya lanjut. Nomor tanggal 15. Membeli komputer secara kredit. Nah, ini membeli komputer secara kredit. Dari toko sentra komputer sebesar 3 juta. Baik, pertama. Komputer. Kita beli komputer. Komputer itu masuk ke akun apa? Komputer itu bisa masuk ke akun peralatan. Nah, akun peralatan itu masuk ke kelompok apa? Kelompoknya si aktiva. Kalau lebih spesifik kan ada aktiva lancar, aktiva tetap. Nah, peralatan masuk ke aktiva tetap. Jadi, kelompok aktiva dibagi dua lagi, aktiva lancar dan aktiva tetap. Komputer masuk ke akun peralatan. Akun peralatan ini merupakan komponen dari aktiva tetap. Ya, jadi membeli komputer berarti berarti peralatan kita bertambah. Peralatan komponen dari aktiva kalau bertambah berarti sebelah debit. Secara kredit, kalau kredit berarti kita ngutang. Nah, utang berarti itu kan kewajiban. Kalau utang bertambah, berarti bertambah di sebelah kredit. Oke, jadi kalau saya jurnal, sebelah debitnya apa? Sebelah debitnya adalah peralatan. Oke, peralatan 3 juta. Sebelah kreditnya apa? Kreditnya bukan kas, karena ini secara kredit. Kalau dia tunai, berarti kreditnya kas. Karena ini secara kredit, berarti sebelah kreditnya adalah akun hutang usaha. Hutang usaha 3 juta. Gitu. Oke, saya lanjut. Tanggal 17. Nah, tanggal 17 itu konsepnya sama dengan tanggal 5, sama dengan tanggal 6. Di sini dia membayar bensin dan oli untuk keperluan taksi seharga 800.000. Saya singkat, di sini membayar berarti ada kas yang keluar, uang yang harus kita bayarkan, berarti uang kita berkurang dong di saku kita. Jadi kas yang berkurang berarti kas di sebelah kredit, kemudian kita bayar bensin sama oli nih, berarti kita anggap bensin dan oli ini sebagai beban. Oke, beban berarti beban bertambah di sebelah debit. Baik, secara jurnal, berarti di sini muncul biaya mau BBM dan oli, boleh 800. Nah, kemudian di sebelah kredit, ini kan membayar, berarti kas berkurang 800.000. Oke, seperti itu. Saya lanjut. Tanggal 20. Ini sama nih kayak tanggal 8. Sama dengan tanggal 8. Oke, tanggal 20. Menerima pendapatan jasa sebagai hasil operasi selama 10 hari kedua. Menerima pendapatan jasa 2.100.000. Menerima berarti muncul akun kas sebelah debit. Oke, kemudian kita menerima kas atas apa? Atas pendapatan jasa. Berarti di sini pendapatan jasa 2.100.000, 2.100.000. Oke, saya lanjut. Nomor tanggal 22. Menyewakan taksi kepada PT Heaven selama beberapa hari. Karena itu dikirimkan tagihan ke perusahaan tersebut senilai 1.300.000. Ingat, kita ini perusahaan taksi. Nah, kita menyewakan taksi ke orang tersebut, ke PT Heaven. Berarti, kalau kita menyewakan sesuatu,
kita memberikan taksi kita, otomatis orangnya harus bayar ke kita. Nah, dia harus bayar ke kita, berarti kan ini merupakan pendapatan jasa. Oke. Nah, di sini kita kan karena itu dikirimkan tagihan ke perusahaan tersebut senilai 1.300.000. Berarti kita baru nagih nih. Kita udah ada pendapatan jasa, kita udah menyewakan taksi kita, namun kita belum dapat bayarannya. Nah, jika seperti itu gimana? Berarti kan orang ini ngutang ke kita. Karena dia ngutang ke kita, berarti kita punya piutang terhadap orang tersebut. Ya, kita punya piutang terhadap orang tersebut. Piutang merupakan komponen dari aktiva, berarti kalau piutang bertambah di sebelah debit. Saya gambarin dulu deh. Ini piutang usaha. Di sebelah debit, nah, nanti sebelah kreditnya apa? Karena gitu kan kita perusahaan taksi. Kita menyewakan taksi kita, otomatis kita mengakui ada yang namanya pendapatan jasa. Pendapatan jasa bertambah di sebelah kredit. Berarti di sini pendapatan jasa sebesar 1.300.000. Oke, seperti itu. Baik, saya lanjut. Nomor 23. Membayar angsuran utang kepada PT Sentral Komputer sebesar 2 juta. Nah, kita lihat dulu. Kita punya utang nggak sih ke PT Sentral Komputer? Nah, kita cek sebelumnya kita ada beli kredit nggak? Ah, di sini. Membeli komputer secara kredit dari toko Sentral Komputer. Oke. Di sini kita hanya bayar 2 juta, jadi nggak usah masalah. Pak, ini utangnya 3 juta, kok dia bayarnya cuma 2 juta? Ya, terserah soalnya. Yang jadi aneh kalau dia utang 3 juta, kita bayarnya 4 juta. Itu kan berarti lebih. Itu yang bakal jadi aneh. Nah, di sini dia hanya mengasur atau membayar sebagian sebesar 2 juta. Ya udah, nggak masalah. Berarti di sini kan ada kata kunci membayar. Dia membayar, otomatis kasnya berkurang. Ada uang yang harus dikeluarkan, maka kasnya menjadi berkurang. Berarti kas berkurang di sebelah kredit, kemudian dia bayar utang nih ke PT Sentral Komputer. Berarti utangnya juga ikut berkurang. Nah, utang berkurang di sebelah debit nih, bagian kewajiban. Maka secara jurnal, sebelah debit ada hutang usaha, kemudian sebelah kredit ada kas sebesar 2 juta. Oke, saya lanjut. Nah, ini tanggal 25 menerima pendapatan jasa, saya tidak jelaskan lagi. Ini sama dengan tanggal 20, sama dengan tanggal 8. Oke, tanggal 26 juga saya tidak jelaskan kembali, karena ini sama dengan yang tadi, tanggal 17. Ya, sama. Oke, saya lanjut ke tanggal 28. Di sini dikatakan menerima pembayaran dari PT Heaven. PT Heaven yang mana sih? Sebelumnya pernah ngutang ke kita kah? Kita lihat kembali ke transaksi. Kita lihat PT Heaven, nah ada satu nih, yang tadi PT Heaven. Oke, menerima pembayaran dari PT Heaven. Dia tidak bilang bayarnya berapa. Berarti asumsikan si PT Heaven bayar ke kita itu full. Dia melunasi semua piutangnya. Oke, piutangnya kita lihat pada poin sebelumnya adalah 1.300.000. 1.300.000. Berarti si PT Heaven bayar ke kita nih. Kita menerima uang. Berarti kas kita bertambah. Bertambah di sebelah debit. Kemudian sebelumnya kita sudah akui piutang. Jadi orang ini kan ngutang ke kita nih. Sekarang dia bayar hutangnya. Berarti di sisi kita muncul piutang. Pada tanggal 22 di sisi kita muncul piutang. Di tanggal 28 orang ini bayar. Berarti piutang kita terlunasi. Berarti kan piutang kita berkurang nih. Nah, piutang berkurang berarti sebelah kredit. Berarti secara jurnal kita menerima yang namanya kas, kemudian sebelah kredit kita mencatat piutang usaha sebesar 1,3. Oke, lanjut. Tanggal 30 membayar gaji sopir. Oke lah. Ini sifatnya juga beban sama membayar gaji sopir. Berarti membayar nih. Membayar. Ada kas yang keluar. Berarti kas kita di sebelah kredit. Kemudian membayar gaji sopir 900.000. Berarti gaji sopir kita akui sebagai apa? Yaitu sebagai biaya, sebagai beban. Beban bertambah di sebelah debit.
Otomatis jurnal kita adalah biaya gaji 900.000, kreditnya adalah kas 900.000 juga. Oke, terakhir tanggal 31. Hellboy mengambil uang untuk keperluan pribadi. Ingat, si pemilik perusahaan ambil uang untuk keperluan pribadi. Itu namanya prefer. Pokoknya dia ambil untuk keperluan pribadi, itu namanya prefer. Kecuali dia bilang pinjaman. Kalau dia mengambil uang dan dicatat sebagai pinjaman, ya berarti pinjaman adalah piutang lain-lain atau piutang karyawan. Oke, selama dia keterangannya adalah untuk keperluan pribadi, udah gitu aja, berarti itu namanya prefer. Oke, prefer sebesar 1.500.000. Nah, prefer, berarti prefernya bertambah. Prefer bertambah di sebelah debit. Kalau misalnya dia nanya, Pak, kok prefer kan komponen modal? Modal kan kalau bertambah sebelah kredit. Berarti gimana dong? Ingat sekali lagi, prefer itu akun kontra dari modal. Jadi dia berlawanan sifatnya. Oke, maka dari itu, karena berlawanan, maka prefer jika bertambah, dia bertambah di sebelah debit. Oke, mengambil uang, otomatis uang perusahaan berkurang, 1.500.000. Uang perusahaan berkurang, berarti kasnya berkurang di sebelah kredit juga. Nah, secara jurnal, kita catatnya berarti debitnya kan prefer nih. Prefer sebelah kredit, debitnya tadi prefer, kreditnya adalah kas sebesar 1.500.000. Oke, seperti itu. Jadi, ini merupakan penjelasan tambahan dari saya. Harapan saya adalah kalian bisa lebih memahami untuk konsep debit kredit, untuk ini transaksi ini pengaruhnya di akun apa aja sih? Bayar ini, pengaruhnya di akun beban bertambah, kas kita berkurang, nah seperti itu. Jadi, pertama kalian harus tahu dulu akun mana yang berpengaruh atau terpengaruh. Setelah tahu akun apa aja, nah kalian harus lihat dia pengaruhnya apakah sifatnya menambah atau berkurang. Nah, setelah kalian tahu, berarti kalian mengetahui. Kalau misalnya bertambah di sebelah mana nih? Lihat lagi ke tabel yang sudah ada. Jika aktiva bertambah sebelah debit. Jika modal bertambah sebelah kredit. Seperti itu. Ya, jadi biar kalian lebih memahami, tahu bertambahnya di akun apa, berkurangnya di akun apa, dan untuk pembuatan jurnal juga kalian paham mana debit, mana kredit. Seperti itu. Oke ya, seperti biasa, jika ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan ke saya. Jadi dengan ini pembahasan tambahan dari saya sudah selesai. Sama seperti video sebelumnya, yaitu tidak ada assignment untuk pertemuan kali ini. Ya, sampai ketemu di pembahasan video selanjutnya. Terima kasih.